itu. Dan tempatnya ialah neraka. Yang mengatakan tempatnya neraka siapa? Allah. Siapa yang tempatnya neraka? Orang Nasoro. Kok dikatakan Khalis Majid dapat pahala? Ayo loh, dek tolong serius ya nak, kalian yang muda-muda ini. Surat 262 dijadikan jargon oleh orang-orang jil bahwa semua agama sama karena mereka dapat pahala. Tidak ada kekhawatiran. Tapi dua perkataan statement Allah ini mereka tidak angkat. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang mereka angkat tadi apa? Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Dan mereka dapat pahala. Logika mereka kalau dapat pahala pasti surga. Karena salah satu persyaratan masuk surga harus ada pahala. Meskipun masuk surga karena rahmat Allah. Hati-hati loh, Bapak ini yang muda-muda ya. Surat 262 dijadikan jargon mereka bahwa semua agama sama. Ternyata batal Pak demi hukum karena mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, surat 72 ayat 72, 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Coba lihat Pak. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Kafirlah orang mengatakan Allah itu tiga dari satu, satu dari tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Betul. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, kenapa berani berbohong sama ayah? Sudah sholat, sudah. Ayah betul tidak melihat, tapi Allah melihat. Makanya sholatlah karena Allah, bukan karena ayah. Sholatlah karena Allah, bukan karena umi. Karena Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau tidak pernah mengantuk, berarti maha melihat. Kalau maha melihat, karena berbohong sama ayah. Betul? Pernah bohong nggak anak? Ayo, ayah di belakang ayah kan? Umur berapa? 10, kelas 4 SD ya. Udah kelas 5. Ada nggak teman sekolah Islam dia Pak? Berarti teman ada Nasrani, ada Kristen. Pernah berdakwah menyampaikan Islam sama temannya? Iya, dari kecil harus kita dorong. Bangga dengan Islam, I'm Muslim. Buka surat 5 ayat 75. Kita buktikan dulu satu-satu. Pernyataan mereka, benarkah semua agama sama? 575. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Oh, harusnya Khalis Majid baca ayat ini. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Makanya putra Maryam, anaknya Maryam, lahir di Bethlehem, 8 mil sebelah timur dari Baitul Maqdis. Di bawah pohon kurma, bukan di dalam kandang domba. Beliau itu nabi, nggak mungkin lahir di telek gitu. Dia terpelihara, betul kan? Harus anak-anak tahu. Bethlehem ulama sepakat, sama-sama Bethlehem. Ya, tapi tempat kelahiran berbeda. Nasoro mengimani lahir di kandang domba, kita mengimani di bawah pohon kurma. Ternyata ulama menyarankan, saya lihat di kitab tafsir, ternyata orang yang haid, orang yang hamil, orang yang nipas bagus mengkonsumsi kurma karena kandungan gizi dan nutrisi seimbang. Kedua, cepat diolah menjadi energi. Yang ketiga, dimakan tidak mengeluarkan keringat seperti teh manis. Bangga, bangun kebanggaan Pak anak ini membiasakan makanan sunnah Rasul itu. Labu, timun, kismis, kurma, garam. Jadi zaman Rasulullah itu garam itu bukan di dapur, di meja makan, di tempat makan. Karena garam diberikan kepada makanan yang sudah matang, bukan memasukkan garam ketika proses memasak makanan. Rusak, makanya orang darah tinggi. Karena apa? Garamnya dimasukkan ketika proses makanan dimasak, bukan setelah makanan masak dan dingin. Jadi sahabat itu biasa sebelum makan mencolek garam, memasukkan ke lidahnya, perangsang. Coba Bapak gak selera makan pakai makan ikan asin, enak kan? Ilmiah sekali ya di situ. Di Indonesia, tolong pindahkan Bunda, jangan bikin garam di dapur. Garam itu di meja makan.
Begitu disidangkan mangkok, sayur asam, lodeh segala macam, sudah dingin baru masukkan garam. Itu baru maksimalisasi fungsi garam itu. Tapi kalau dimasukkan garam ke masak, fungsinya hilang, bahkan merusak. Itulah makanya orang darah tinggi. Jadi tradisi Rasul itu kita tidak ikuti. Umat Islam selalu makan buah setelah makan. Harusnya makan buah dulu sebelum makan. Setengah jam baru makan. Jadi bangun pagi saya, Pak, sarapan saya itu pepaya, melon, buah naga. Setengah jam baru makan saya 3 sendok. Tapi sendoknya gede ya. Subhanallah. Iya, terus surah 5, 75. Iya, terserah saya. Ya, 575. Terus sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ibu lihat ibunya berpegang teguh kepada kebenaran. Karena apa? Maryam itu difitnah, berzina, pelacur. Allah lindungi ibunya, Allah klarifikasi. Maryam yang berpegang teguh kepada kebenaran, dia keturunan siapa? Tahu keturunan siapa Maryam itu? Dari Nabi Daud. Dia anak Imron. Imron keturunan Nabi Daud loh. Jadi masih Bani Soleh, Bani Nabi dia itu, keturunan Nabi. Diklarifikasi. Begitu hamil dituduh berzina. Makanya muncul ayat ini diklarifikasi bahwa Maryam itu bukan pezina. Dia wanita soleh. Begitu melahirkan membawa anak ke tengah-tengah umat. Oh, habis dibully, Pak. Udah tanya aja sama dia deh. Kalau bahasa kita pusing gue. Tanya dia. Bagaimana mungkin kami bertanya kepada anak yang dibuayan sama orok? Berkata Isa, Inni Abdullah. Atani al-kitab. Waja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia menjadikan aku nabi dan memberikan aku kitab Injil. Semua terdiam, terjawab semua tuduhan itu. Subhanallah. Jadi ibu kalau difitnah orang jangan banyak ngomong. Diam aja di rumah, cicing wae. Iya Bu, ini pembelajaran. Seorang wanita yang solehah pasti difitnah, cepat atau lambat. Karena orang tidak suka melihat wanita itu suci. Makanya khairun nisa fil ardi arba. Sebaik-baik wanita di muka bumi ada 4. Siapa? Aisyah, istri Firaun. Asiyah, istri Firaun. Kedua Maryam. Yang ketiga Fatimah, anak Rasulullah. Yang keempat Khadijah, istri pertama Rasulullah. Jadi Bu, mengadaptasi ke sana kalau ingin masuk surga. Bukan kepada Raden Ajeng Kartini. Dia tidak berhijab. Betul kan? Ini enggak kalau hari Kartini buka jilbab asal seperti Kartini. Ini bodoh, jangan mau dikendalikan orang sekuler. Maaf ya Bu, maaf ya. Kepada siapa Ibu mengadaptasi kalau mau masuk surga? 4 ini. Khairun nisa fil ardi arba. Sebaik-baik wanita di muka bumi 4 kata Rasulullah. Pertama Maryam, kedua Asiyah istri Firaun, yang ketiga Khadijah istri pertama Rasul, yang keempat Fatimah anak wanita terkecil dari Rasulullah. Nanti kita bahas ya, kenapa 4 ini diutamakan? Karena diturunkan ujian mereka sabar, diturunkan musibah tidak sedih berlebihan. Mereka tidak pernah mengeluh ketika diturunkan musibah. Keduanya biasa memakan makanan. Iya, kalau biasa memakan makanan berarti manusia. Kalau Tuhan nggak mungkin membutuhkan itu, nak ya. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Nah, sekarang kita masuk fase kedua. Benarkah semua agama sama? Benarkah Yahudi dan Nasrani agama samawat, agama langit seperti yang didoktrin oleh Nurholis Majid? Kita lihat Al-Quran surat 22 ayat 78. Di sana ada penjelasan dari Allah. Mereka mengatakan Yahudi, Nasrani, Islam sama-sama agama dari langit. Betulkah? Kita uji pakai Quran. Bukan jadi pernyataan. 22 Al-Hajj ayat 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Disuruh siapa Bu? Allah. Jihad fi sabilillah amwal anfus, harta dan nyawa bagi laki-laki. Jihadnya bunda ada 3. Pertama melayani suami, kedua mengurus anak, yang ketiga haji dan umroh. Itulah jihadnya wanita berdasarkan hadis. Saya ulang ya Bun. Jihadnya bunda 1 melayani suami. Berangkat kantor dilepas dengan senyuman, pulang dari kantor disambut dengan senyuman. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Garis bawahi Bu, dia telah memilih kamu. Hubungkan ke ayat.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat loh. Allah udah puji kita. Allah lebihkan kita dari semua umat sampai hari kiamat. Kita terhormat, kita mulia, kita calon surga. Jangan pernah minder jadi orang Islam. Ya nak ya. Bangga muslim. Kenapa lo? Masalah buat lo gitu. Iya, harus kita bangun Pak kebanggaan. Ayah saya membangun doktrin itu sama kami dulu. Jangan pernah malu dengan Islam. Jangan pernah malu dengan Islam. Jangan pernah malu dengan Islam. Banggalah karena kamu terpilih kata Allah. Kamu yang terbaik dari semua umat sampai kapan? Hari kiamat. Kalau kita dipuji orang, standarnya tidak jelas. Tapi ini yang muji ini Allah. Kamu yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi dapat tugas dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaunal munkar. Tugas dua itu satu. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar. Kalau tugas tidak laksanakan, kembali kita tidak rendah. Kalau tugas tidak kita laksanakan, berarti kita bukan mulia. Sekarang maaf, mengajak kepada kebaikan semua orang bisa, mencegah dari mungkar. Syirik, durhaka, zina. Dosa terbesar syirik. Kedua, durhaka kepada orang tua loh nak. Hati-hati kalian. Sekecil apapun jangan membantah ibu. Kalau capek disuruh mama, maaf ya ma, nanti sore aja nyuci mobilnya. Tadi ada futsal di sekolah, ya ma, nanti jam 5. Jangan kata, capek ma. Itu ibumu, 9 bulan 10 hari nak kamu dalam kandungan ibumu. Mama ada nggak hari ini? Setetes air susu yang pernah kamu hisap dari ibumu, kata Rasulullah, tidak bisa dibalas meskipun dengan kebaikan seumur hidup. Subhanallah. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim. Nih, ini Pak jawabannya. Allah sudah menamakan kamu muslim sejak dulu. Sejak kapan? Sejak zaman Nabi Adam. Jadi kalau ada orang mengatakan Yahudi dan Nasrani agama samawat, agama langit, bohong, membatalkan ini. Aku menamakan kamu sejak dulu, kata Allah. Al-Islam. Orangnya disebut muslim. Kenapa disebut Ibrahim? Ikutilah fattabi'u millata Ibrahim hanifa, atau abikum Ibrahim, bapamu Ibrahim. Karena Ibrahim itu bapaknya tauhid. Satu-satunya nabi yang menurunkan banyak nabi, cabang nabi itu dari dia. Lihat Pak, Ibrahim anaknya 2, Ismail, Ishak, dua-duanya nabi. Ishak anaknya Yusuf, nabi. Ke bawah sekian ribu tahun lalu turun Isa, nabi. Dari garis Ismail 4000 tahun kemudian Muhammad bin Abdullah menjadi nabi. Subhanallah. Disebut bapaknya tauhid karena semua anak keturunannya mengajarkan tauhid dan menjadi nabi. Tapi ujian kepada beliau luar biasa. Mau dibakar, mau dipanggang, difitnah, mau dikeroyok, mau dibunuh. Apa yang dia dapatkan? Bapak para nabi. Kedua, bapaknya tauhid. Subhanallah. Jadi semakin besar fitnah yang kita dapatkan, kalau kita sabar, semakin banyak hasil yang diberikan. Pastikan dulu itu. Jadi jangan pernah marah di fitnah. Fitnah itu nikmat. Kenapa? Dosa kita pindah sama orang, pahalanya pindah sama kita. Subhanallah. Jadi orang beriman itu tidak pernah gelisah ketika difitnah, karena fitnah itu nikmat. Fitnah berarti bukan fakta. Betul kan Pak? Udah, terus. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Nah, lihat Bunda, Rasulullah sebagai saksi. 1, syahidah. 2, basyira wa nadhira, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kenapa dikatakan berita gembira? Karena ada surga kalau kita taat. Kenapa peringatan? Ada neraka kalau kita membantah. Maka laksanakanlah solat dan tunaikan zakat. Ibu lihat, sekian kali diulang Allah, aqimis sholah wa atuz zakah. Solatnya hubungan kita dengan Allah, zakatnya keseimbangan kepada manusia. Karena banyak orang yang rajin solat belum tentu berzakat. Solat dia malam tidak tinggal, Senin Kemis dilakukan, baca Quran 1 juz. Maaf, ketika bicara uang dia pelit. Merasa apa? Yang mencari saya. Coba lihat itu. Betapa luar biasa. Aqimis shalah wa atuz zakah. Betul kan Pak? Digandeng kata-kata ini. Kenapa? Banyak saya pergoki Pak, kaya tapi pelit.
Kalau miskin pelit masuk akal, uangnya memang nggak ada. Ini nggak apa kaya tapi pelit. Padahal sedekah itu nikmat. Satu, membuka pintu rezeki. Yang kedua, kita didoakan orang. Yang ketiga, menahan azab. Jadi kalau ada sering masalah di rumah ibu, banyak aja sedekah. Banyak sering temukan keluarga begitu. Enggak ada habis masalah. Saya bilang sederhana. Satu, bertobat. Mungkin dosa numpuk belum bertobat. Yang kedua, banyak sedekah. Syaratnya ikhlas. Udah selesai masalah itu. Lihat yang pernah saya ceritakan. Eselon 1 di Jakarta. Sakit tidak jelas. Hampir mati tapi nggak mati-mati. Oleh Ustadz nanya, Pak mohon maaf ya Pak, jujur kok penyakit Bapak tidak jelas tapi tidak sembuh-sembuh. Tidak bisa dideteksi oleh alat, tidak bisa disimpulkan oleh dokter. Apa sebenarnya dosa Bapak? Apa dia bilang sambil menangis? Saya korupsi Ustadz. Berapa? Banyak. Lebih dari 1 triliun. Pejabat eselon 1 di Bekasi ini. Apa kata Ustadz? Pak mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Boleh nggak Bapak inventarisir dulu mana uang Bapak yang halal, mana yang haram. Yang haram itu kembalikan Pak. Yang halal itu sedekahkan. Subhanallah, sang pejabat tadi sembuh. Jadi korupsi itu dosa besar Pak. Sekecil apapun kita ambil itu bukan hak kita. Kalau di dunia hukum pidananya habis, tapi di akhirat nggak bisa Pak, pertanggungjawaban korupsi tetap. Subhanallah, saya bilang di akhirat nggak bisa lepas. Allah tidak mau campur tangan karena urusan manusia. Yang bertobat itu diterima apa Pak? Kita meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak itu. Betul urusan ibadah dengan Allah. Tapi kalau urusan antar manusia, muamalah kita lakukan dosa. Antar manusia pertanggungjawaban. Allah tidak mau campur tangan loh Pak ini. Makanya jangan mencuri. Jangan korupsi. Hidup bersih itu lebih mulia, pikiran kita tenang.